Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka konsultasi bimbingan, entah itu bimbingan TPM, ada juga bimbingan dari teman-teman yang dinyatakan lolos di Kemensos untuk jadi apa tadi pejuang pejuang muda ya. Ya Pak, Oke, untuk menjadi pejuang muda. Saya ucapkan terima kasih dan ucapan selamat saya kepada teman-teman mahasiswa MD yang kurang lebih semester 7 ada 6 orang dan semester 5 ada 4 orang. Jadi kurang lebih 10 orang. Mudah-mudahan ini juga bisa dikolaborasikan dengan program-program kampus dan mata kuliah yang dielaborasi menjadi sebuah nilai kesepakatan bersama. Di teman-teman setelah nanti lolos atau setelah melakukan proses pengabdian di Kemensos, teman-teman nanti juga nilainya bisa diakomodir oleh pihak kampus. Terkait dengan seperti apa proses penilaiannya, Kemensos apalagi tadi disampaikan Kemensos juga akan menuliskan tentang nilai-nilai yang dihitung dan tadi dihitung 20 SKS. Ini sudah sangat relevan dengan program-program yang ada hari ini. Hingga nanti pihak kampus yang akan menyesuaikan bobot dan kesesuaian antara mata kuliah dengan dengan bahasan-bahasan atau dengan tema-tema yang teman-teman kerjakan di sana. Oke, baik, untuk yang pertama saya persilahkan kepada Aditya untuk mempresentasikan alur cerita tentang pendaftaran ke Kemensos itu seperti apa. Terus kira-kira kalau dan sudah dinyatakan diterima dan eh, mulai kapan mulainya, kira-kira apa yang mau dikerjakan gitu ya, desain-desain apa yang pernah diajukan. Selain Aditya nanti bisa menambahkan. Pada Aditya saya persilahkan. Terima kasih pada Bapak yang telah menyediakan waktunya. Mohon maaf apabila saya off cam karena sinyal terganggu. Sebelumnya saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pendaftaran untuk program Kemensos ini dari bulan September dengan alur pendaftaran yang ditutup pada tanggal 30 September. Terus dilaksanakan juga seleksi LGD atau disebut juga dengan leadership group diskusi, di mana kita diskusi di dalamnya tentang problem-problem yang akan kita hadapi ke depannya dan solusi apa yang bisa kita munculkan. Dan alhamdulillah juga dua tahap itu terlewati dengan lancar tanpa kendala sehingga kami bisa diterima di program Kemensos ini. Adapun dari program Kemensos ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kementerian Agama sehingga kami bisa dipercaya dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati untuk mengambil program ini. Seperti itu. Dan program-program yang diusung itu ada tentang pengembangan bantuan sosial, pemberdayaan fakir miskin dan lansia, kesehatan, terus pembangunan infrastruktur, dan juga pendidikan. Itu yang akan kami jalani nanti. Untuk tempat akan diakomodir lagi oleh panitia, pembagiannya seperti apa, akan tetapi ketika daftar, kita sudah menuju ke NTT, tepatnya di Kabupaten Kupang. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Uh, saya ingin mendengar tadi kerjasama yang dilakukan oleh Kemensos dan Kemenag itu dihitung 20 SKS. Apakah teman-teman sudah membacanya terkait dengan itu? Sudah ada informasi seperti apa? Kira-kira sudah dapat penjelasan? Disilakan. Siapa ini yang mau menyampaikan? Untuk SKS, Kemensos menyediakan 20 SKS yang mungkin kami harap dari pihak jurusan, fakultas, dan universitas bisa mengakomodir itu sehingga ketika jalannya pelaksanaan kami bisa optimal dan maksimal untuk menjalankan program, tidak terpikir dengan kuliah gitu Pak. Oke, baik, terima kasih.
Oke, dari yang lainnya disilakan, barangkali ada yang mau menambahkan. Baik Pak, izin menambahkan. Jadi pas pertama kita daftar itu, pertama itu pengumpulan berkas-berkas yang harus dikumpulkan itu pertama ada CV, portofolio, pembuatan esai, dan upload transkrip nilai gitu Pak. Nah dari sana kita keterima dari administrasinya gitu Pak di tahap awal. Ya, Nah yang kedua itu yang seperti yang Adit dijelaskan tadi LGT, kita itu memecahkan sebuah kasus gitu Pak, di mana Kemensos itu menyediakan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia gitu Pak, kasus-kasus sosial. Nah kita itu diharapkan bisa memecahkan kasus itu dan alhamdulillah kita bersepuluh ya bisa melewati tahapan itu dan tadi proses seleksinya sudah rampung gitu Pak ya, udah lolos, jadi tinggal berangkatan. oke, baik, terima kasih. Untuk jadwal keberangkatan, barangkali ada yang bisa menggambarkan kapan mulai pelaksanaan, berapa lama, kapan kembali. Untuk pembekalan dimulai dari bulan ini Pak, di lapangan Bulan ini ya, bulan Oktober. Oktober. Dari Iya Pak. tanggal sampai tanggal. Dari tanggal berapa? Tanggal 25 Pak untuk pembekalan minggu, pembekalan di akhir, Oke, perkiraan satu minggu pembekalan, sehingga nanti pas bulan November kita bisa langsung aktif di lapangannya itu Pak. oke. Dan ini 6 bulan Pak, Oh, waktunya selama 6 bulan. 6 bulan terhitung dari bulan ini. Oke, baik. Pertanyaannya begini, ini dari saya ya, karena termasuk juga kampus juga harus mengetahui keberadaan teman-teman yang akan melakukan menjadi pejuang muda di sana tuh seperti apa. Terkait dengan akomodasi yang diterima selama 6 bulan itu apa saja, tempat tinggal bagaimana, akomodasi, makan, kendaraan dari mulai berangkat ke sini sampai sana, terus kembali lagi, seperti apa? Apakah ada gambaran? Untuk penjabaran ketika akomodasi kita ke sana seperti apa, tempat tinggal seperti apa, belum, mungkin nanti di pembekalan. Akan tetapi kami disediakan untuk apa ya, biaya ketika kegiatan untuk per grup itu Pak, Per maksudnya. grup. Oke, Jadi hanya baik. pelaksanaan kegiatannya aja. Untuk transportasi dan bekal belum ada gambar. Oke, transportasi dan bekal belum ada gambaran ya. Kemensos Iya belum Pak. menjelaskan itu. Apakah nanti teman-teman yang mengeluarkan sendiri gitu atau seperti apa? Tapi kalau melihat dari apa hal-hal yang diberikan oleh Kemensos, teman-teman akan diberi apa? Diberi ya, semacam gaji atau apa itu gimana? Ada Pak upah, dari keterangannya ada upah. Ya. Di juga untuk atribut. Oh, baik. Ada upah ya? Iya Pak. Ada upah per bulannya. Sudah dihitung di situ sudah ada berapa dan lain sebagainya, dihitung per bulannya. Sudah Pak, per bulan kita dapat 3,5 Mhm. bulan. 3,5 di luar akomodasi ya. Iya Pak, di luar akomodasi. Dari gaji pokok lah anggap itu dihitungnya ya. Ini Gaji ini pokok. sangat luar biasa ya. Oke, bagi saya ucapkan selamat ya yang 10 orang anak jurusan manajemen dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi teman-teman yang lainnya untuk siap mengabdi kepada masyarakat ya, kepada bangsa dan negara untuk memajukan wilayah-wilayah masing-masing atau wilayah yang kita kerjakan, dan tentunya ini sebuah prestasi yang mesti diakomodir, yang mesti diberikan apresiasi dari pihak kampus gitu, termasuk juga dari pihak jurusan ya.
Tapi tentunya mungkin nanti kami akan membicarakan lebih detail tentang teknis bagaimana kami kampus mengakomodir nilai-nilai yang dibawa dari teman-teman atau oleh teman-teman dari dinas sosial terkait dengan kesesuaian antara mata kuliah yang sedang dipelajari dengan SKS ya yang ada, termasuk juga mungkin nanti kesesuaian antara apa yang didapatkan dan diharapkan dari pembelajaran perkuliahan dan teman-teman dari di lapangan kayak. Mudah-mudahan ini banyak kesesuaiannya gitu ya, supaya nanti kami pihak kampus, pihak Kemensos juga tidak mengalami kesulitan dalam mencocokkan nilai SKS yang akan didapatkan oleh teman-teman. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Barangkali masih ada lagi yang mau menambahkan, Irfan atau Lutfi? Sudah dijelaskan secara umum oleh teman-teman, Pak. Mungkin dirasa cukup seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan hal ini bisa saya sampaikan ke pihak kampus ya. Salah satunya adalah ke jurusan manajemen dakwah dan fakultas dakwah dan komunikasi. Mungkin juga dari teman-teman yang lain, khususnya di jurusan yang lain, PMI juga, atau bahkan di lingkup UIN ya, banyak juga yang daftar. Kalau hal ini terjadi, mungkin juga bisa diakomodir dan direspon kuat oleh pihak kampus. Mudah-mudahan hal ini bisa mengantarkan teman-teman kepada kesuksesan dan eh, dan mampu memberdayakan diri kita di dalam situasi dan kondisi seperti ini di dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Baik, saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus ya di Kemensos. Tinggal nanti ikuti perjalanannya seperti apa dan terus koordinasi dengan kami pihak kampus, pihak jurusan untuk untuk membicarakan hal-hal teknis ya terkait dengan persoalan mencocokkan antara nilai-nilai yang teman-teman dapatkan dan teman-teman pelajari di sana. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita akan lanjutkan diskusi nanti setelah setelah teman-teman mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sekjur. Semoga menjadi langkah konkret untuk kedepannya dalam tahap perizinan dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Oke.